Saudara, selamat Hari Pentakosta. Ini tanggal 23 Mei, tepat pada Hari Pentakosta. Selamat merayakannya bagi saudara-saudara yang merayakan. Dan saat ini saya hendak mengulas makna dan rahasia berita yang terkandung di dalam karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keadaan dunia manusia setelah kejatuhan Adam dalam dosa itu digambarkan seperti, kalau saudara kita Muslim itu ada istilah jahiliyah. Jahiliyah itu masa di mana orang hidup dalam kebodohan, dalam kegelapan, dalam keadaan tidak mengenal Allah. Dan oleh karena itu hidupnya liar, hidupnya jahat, musuh sesamanya. Padahal saudara, Adam ketika diciptakan diberi mandat untuk berkuasa, menguasai, mengendalikan seluruh ciptaan Allah. Kalau dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan pada ayat yang ke-26 dan selanjutnya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa dan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini tugas peradaban. Tugas peradaban itu membuat beradab, membuat teratur, membuat semuanya taat, semuanya baik. Tapi saudara, mandat agung umat manusia itu sebelum melaksanakannya dengan baik, Adam telah gagal. Dia telah jatuh dalam dosa, bahkan dia takluk, tunduk pada penggodaan ular yang mestinya ia sendiri harus taklukkan. Dan oleh karena itu ia terusir dari lingkungan Allah, menjadi umat dengan generasi yang tidak mengenal Allah, melakukan apa yang jahat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau merestorasi, memulihkan keadaan supaya seluruh umat manusia mengenal Allah. Dan kalau semua mengenal Allah, bisa menjalankan pemerintahan Allah bagi seluruh ciptaan untuk mengendalikan, menguasai keadaan yang dikehendaki Tuhan. Restorasi yang dikehendaki Tuhan seperti apa? Keadaan yang tidak ada yang jahat, semua taat, tunduk dan mengenal Allah. Ya, kalau di dalam kitab Nabi Yesaya, saudara, itu digambarkan keadaannya seperti ini ketika Raja Damai itu datang, yaitu Raja Damai itu Tuhan Yesus. Pasal Yesaya pasal 11 dikatakan, ya, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular bedudak. Ya, dikatakan di tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh
gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Demikian visi restorasi yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada yang berbuat jahat. Semua tidak menjadi musuh bagi sesamanya, sesama ciptaan. Karena semua mengenal Allah dan taat kepada Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi manusia. Taat kepada Allah. Setia kepada Allah, percaya kepada Allah sepenuhnya. Di dalam Tuhan Yesus teruji. Bahkan ia telah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi ketaatan Tuhan Yesus itulah yang menjadi jalan untuk restorasi bagi seluruh dunia. Dan oleh karena ketaatan itulah dia harus mati, karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan ketaatannya untuk menerima upah dosa maut itulah ia menyelamatkan setiap orang yang mau bertobat dan percaya. Sehingga Injil Yesus Kristus berita utamanya cuma dua, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan, berita pertobatan, yaitu seruan untuk bertobatlah dinyatakan, dan juga pengampunan dosa dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan apa yang telah rusak, diperbaiki, dipulihkan kembali dalam keadaan yang semula seperti ketika Adam diciptakan mengenal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melaksanakan restorasi ini adalah hanya oleh orang yang mau taat kepada Tuhan. Dan itu terjadi ada pada Tuhan Yesus. Di dalam surat Filipi pasal 2 katakan kita disuruh kalau mau ambil bagian dan menikmati karya keselamatan dan bahkan dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan karya keselamatan supaya kita meniru seperti Tuhan Yesus. Katakan dalam Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Inilah visinya, supaya orang di dalam Kristus Yesus boleh mengenal Allah, dan oleh karena itu tunduk dan taat kepada Allah. Segala kuasa yang liar, yang digambarkan seperti kehidupan liar yang main kuasa dengan hukum rimba, siapa yang kuat ialah yang menang, yang memakan sesamanya, itu diubah, diganti ketundukan kepada Allah. Tidak ada yang berbuat jahat dalam lingkungan Allah.
Tuhan Yesus telah melakukannya. Ketaatannya seperti ketaatan anak domba Allah yang tidak bisa memberontak, setia pada Allah. Sampai ia harus disalibkan pun dia setia. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa 3 kali. Menanyakan, minta klarifikasi apakah harus jalan salib yang harus ditempuh 3 kali. Dan keputusan Allah tidak bisa diubah. Jalan salibnya lah harus ditempuh untuk restorasi seluruh dunia, umat manusia. Dan ketiga Tuhan sendiri menyatakan, jikalau tidak mungkin cawan ini berlalu daripadaku, terjadilah apa yang engkau kehendaki. Dia taat kepada kehendak Allah. Dan oleh karena itu ketika dia disalibkan taat, Tuhan Allah membangkitkan dia. Bangkit. Dia telah melampaui kematian. Dan oleh karena itu dia membawa setiap orang yang mau bertobat percaya dalam namanya untuk menerima kehidupan bersama dengan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya yang tidak dikuasai oleh maut, yaitu gerejanya, gereja Tuhan, yang tidak dikuasai maut, yang dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan bangkit dan ia naik ke surga, sebelumnya Tuhan mengutus para murid untuk menjadi rekan sekerja Allah, mengerjakan karya restorasi penyelamatan manusia, penyelamatan seluruh ciptaan Allah. Di dalam Injil Yohanes katakan, saudara, ini peristiwa pencurahan Roh Kudus dibahasakan oleh Injil Yohanes secara lebih sederhana, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 20, ketika malam minggu setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menjumpai para murid yang ada di ruangan dalam keadaan ketakutan, dan ketika Tuhan Yesus datang mereka bersukacita. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus menyampaikan salamnya pada Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 dan selanjutnya, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus mengembusi dengan Roh Kudus, mengembusi dan berfirman, terimalah Roh Kudus. Menjadi napas hidup, menjadi umat Allah yang hidup. Hidup berarti hidup dalam lingkungan Allah, dalam pengenalan akan Allah. Ini saudara sama seperti Tuhan Allah ketika menciptakan manusia, itu juga hidupnya dengan menghembusi, hidupnya dengan napas hidup. Kalau dalam Injil, dalam kitab Kejadian pasal 2 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, Adam dihembusi dengan napas hidup. Napas itu ya roh Allah, napas hidup. Karena yang mempunyai hidup ya Allah. Dan sekarang di dalam Kristus Yesus, para murid dan gereja menerima Roh Kudus dengan dihembusi menjadi gereja umat Tuhan yang hidup, yang tidak dikuasai oleh maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid diutus oleh Tuhan untuk ikut dalam karya penyelamatan restorasi. Tapi seperti anak domba diutus di tengah-tengah serigala.
seperti dalam keliaran. Ya. Kalau dalam Injil Lukas, saudara, Injil Lukas pasal 10 ayat 3 itu, saudara, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya, serigala itu jahat, pemakan sama makhluk. Ya, serigala, singa, itu kalau kita suka melihat kehidupan liar di gurun atau di padang Afrika, rajanya adalah singa, ya, terutama singa jantannya paling unggul, paling menang. Dan dalam situ keadaan liar seperti itu, saling memakan, memangsa satu dengan yang lainnya. Kalau singa rombongannya sedikit, 1, 2, paling banyak 4, itu bisa menangan. Tapi kalau binatangnya lebih kecil, untuk bisa menang harus rombongan banyak, hina atau anjing hutanan, harus jumlah yang banyak baru bisa melawan yang lebih besar. Dan saat ini dalam menaklukkan semua, menata kehidupan supaya tidak ada yang jahat, tidak saling memangsa, semuanya taat kepada Tuhan yang diutus kita. Semua orang percaya, tapi seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Padahal dalam kehidupan liar, saudara, anak domba itu menjadi mangsanya serigala. Anak domba itu menjadi mangsanya singa. Bagaimana mungkin ini anak domba diutus untuk menaklukkan, menundukkan, mengalahkan, membuat bertobat serigala, singa, dan segala binatang yang lebih kuat, yang liar. Kuncinya ada pada Roh Kudus. Kuncinya ada pada Injil Kristus. Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Itulah senjata gereja, hidupnya gereja. Selama gereja dan setiap kita yang percaya, masih percaya pada Tuhan, dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan, maka kita bisa melaksanakan. Yang harus kita laksanakan apa? Cuma satu hal, taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan sebagaimana Kristus taat kepada Allah dan setia pada Allah. Dan jikalau kita terbukti setia pada Allah, taat pada Allah, maka kemuliaan sebagaimana Kristus telah nyatakan itu diberikan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dalam cerita wayang Mahabharata, sulung Pandowo itu namanya Puntadewa, punya, kalau di dalam wayang Jawa itu namanya punya senjata, itu namanya Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo. Bahasa aslinya itu Kalimo Husodo. Kalimo Husodo itu obat yang paling manjur dari Dewa Kali. Tapi oleh zaman siapa itu? Kalijogo, Sunan Kalijogo diubah, dikesankan menjadi Kalimosodo, itu kalimat syahadat. Puntadewa itu orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang baik, setia, tidak suka marah dan tidak suka perang, tidak, apalagi membunuh, tidak suka. Dan ketika perang Baratayuda, ada Senopati Astinapura namanya Prabu Salya. Prabu Salya itu mertua dari Duryudono. Dia
senopati yang lainnya sudah banyak yang mati, tinggal sedikit. Prabu Salya maju oleh karena tangisan Duryudana minta tolong, maju perang. Yang dilawan juga ponakannya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Pandhawa itu juga saudaranya Salya. Dia punya kekuatan, punya kesaktian yang luar biasa karena dia punya aji namanya Candra-birawa. Aji Candra-birawa itu kalau diwatek, dimusuhi orang, dilawan, akan mengeluarkan buto bajang. Buto bajang itu buto yang kecil. Semakin dibunuh, dilawan, buto itu bisa membelah 1, 2 menjadi ribuan untuk membunuh musuh, memakan musuh. Nah, Puntadewa itu adalah orang yang tidak suka melawan. Dan oleh karena itu Prabu Kresna menyarankan meminta supaya Puntadewa yang maju melawan Salya dengan kesaktian yang dengan raksasa, ya, jahatnya itu. Dan ketika Puntadewa maju, Puntadewa tidak tega untuk melawan Prabu Salya. Dia tidak memandang Prabu Salya. Memandang Prabu Salya di sana, dia memandang di sini. Dan dia mengarahkan senjatanya ke tanah, bukan kepada Prabu Salya, karena nggak tega, nggak akan membunuh dia. Ketika dia lepaskan ke tanah senjatanya, dan tapi justru mengarah tanpa dia sengaja mengarah kepada Prabu Salya, dan Prabu Salya kena dadanya, tembus, mati. Dengan seluruh buto bajangnya mati semua. Musnah angkara murka. Lah, Tuhan Yesus mengutus kita seperti anak domba Allah. Apakah juga mirip seperti Puntadewa, orang yang lemah lembut, orang yang tidak suka perang, ya, orang yang baik hati, sama seperti anak domba Allah. Puntadewa yang dibutuhkan hanya cuma ketaatan, kesetiaannya, kejujurannya. Sebagai anak domba Allah, kita sebagai rekan sekerja Allah untuk ikut ambil bagian merestorasi, menyelamatkan seluruh dunia. Yang dibutuhkan adalah ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau taat, setia, maka yang bekerja adalah Roh Kudus yang akan menolong kita, memberi kekuatan, kesaktian pada kita, bukan hanya melindungi kita, tapi juga membunuh angkara, murka, kejahatan melalui Injil Kristus yang kita beritakan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk merestorasi dunia? Karena Tuhan mengatakan tuainya banyak tetapi penuainya sedikit. Tuainya banyak tapi penuainya sedikit. Apakah kita mau ambil bagian supaya kita dipakai oleh Tuhan? Dan kalau kita dipakai oleh Tuhan, Tuhan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus. Menjadi umat Allah yang hidup, merasuki hidup kita, hati kita, dan seluruh tubuh kita menjadi umat Tuhan yang hidup. Supaya dalam nama Tuhan, melalui kita, banyak orang mengenal Tuhan dan meninggalkan segala kejahatannya. Berita yang harus kita sampaikan adalah bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau diselamatkan. Semoga ini memberi inspirasi kita, bermanfaat bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Semoga Pentakosta ini sungguh-sungguh bermakna, memberi kita dorongan untuk belajar setia taat, memberi komitmennya kepada Tuhan.
demi restorasi seluruh dunia, supaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang ada di atas, di langit, di atas bumi dan di bawah bumi takluk kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan lidah semua orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.